warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, ya. Elemennya tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebelum ibu menjelaskan, siapa yang pernah melihat robot? Pernah melihat robot? Mana lihat robotnya? Handphone. Lalu ada lagi? Cuma di TV dan di handphone. Menurut kamu robot itu seperti apa? Apa? Robot seperti apa? Bentuknya? Bisa seperti manusia, bisa seperti hewan, terus bisa seperti mobil, terus seperti pesawat, bisa berubah-berubah ya. Ada yang, ya ibu juga pernah lihat tuh di TV. Tadinya bentuknya mobil, terus bisa berubah menjadi robot atau bisa berubah menjadi pesawat. Itu ya robot ya. Pernah lihat? Pernah lihat ya? Oke. Menurut kamu ya, itu si robot bisa bergerak sendiri atau ada yang menggerakkan? Siapa? Siapa? Pemiliknya atau yang pemegang kendali. Bisa juga robot itu bergerak karena sudah ditanam chipnya. Chip supaya si robot itu bisa melakukan apa yang diperintahkan. Bisa ngomong. Programnya misalnya si robotnya diprogram untuk bisa ngomong bahasa Indonesia. Nanti kamu ajak bercakap-cakap, pasti dia akan menjawab bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sudah diprogram untuk menggunakan bahasa Indonesia. Percakapan ada tuh yang programnya siapa? Manusia. Ya. Terus misalnya si robotnya berlari ke sana ke sini, ya. Maju mundur, cantik deh, gitu ya. Maju mundur, ke kiri dan ke kanan, bisa bergerak. Itu kembali kepada programmer atau si pemilik yang memerintahkan si robot itu bergerak. Itu ya. Terus selanjutnya, misalnya coba ibu tanya, kalian pernah main game nggak? Main game apa? FIFA, Super Bad, Roblox, FF, ML. Banyak ya? Banyak permainan atau game yang kalian memainkan ya. Biasanya main permainan itu di mana? Di handphone, di laptop atau komputer. Nah, contohnya tadi main gamenya misalnya seperti apa atau main bola di laptop atau di komputer ya. Menurut kamu ya, kan ketika main bola kan ada pemain dan ada lawannya. Kamu misalnya sebagai pemain ya, pemain bola tuh di main gamenya itu ya. Apakah ketika kamu mau lihat aja lah, kira-kira si pemain bolanya bergerak atau tidak? Kenapa? Karena tidak dikendalikan oleh siapa? Oleh kamu, pemainnya. Kenapa itu ya? Kok harus bergerak? Emang mau ngapain si pemain itu digerakin sama kamu? Mau cetak gol.
pertandingan. Terus supaya si bolanya bergerak, digiring. Terus kalau misalnya ada pemain lawan, digocek atau menghindar. Terus kalau misalnya pemain lawannya, aman nih, udah nggak ada nih pemain lawan, apa yang kamu lakukan? Shooting kemana? Ke gawang untuk mencetak gol. Berarti itu si pemainnya harus bergerak. Yang menggerakkan adalah pemainnya atau kamu, ya. Itu contoh permainan sepak bola. Bisa bergerak, ya. Bisa bergerak sama seperti ketika kamu bermain bola secara langsung juga, kamu harus bergerak supaya bisa mencetak gol. Kalau misalnya permainan di lapangan, ya kamu bisa sendiri. Tapi kalau menggunakan laptop atau komputer, kamu harus menggerakkan, ya. Bagaimana nih caranya supaya bisa melewati lawan? Bagaimana nih caranya supaya bisa mencetak gol? Nah, itu permainan menggunakan laptop atau komputer. Lalu ada robot juga, ya. Robot bisa bergerak, gitu ya. Hari ini kita akan belajar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Coba menurut kamu, komputasional apa? Apa kompu? Komputer. Komputasional apa? Pernah dengar tidak? Komputasional apa? Komputer. Sional. Berpikir. Lalu apa lagi? Tadi kan kamu nih giring bola, gocek ke kiri atau ke kanan menghindari lawan dalam keadaan kosong. Lihat kiri kanan tidak ada lawan, akhirnya kamu tendang mencetak gol, ya. Itu menggunakan laptop atau komputer. Berarti komputasional adalah cara berpikir sistematis, tetapi sistemnya sprint, gocek, sprint, tendang. Berpikir secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer, ya. Cara berpikir secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, dengan demikian berpikir komputasional, ya, komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi, ya, masalah secara logika dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Dapat diproses nih, kamu bergerak ke kiri dan ke kanan si pemain itu, ya, diselesaikan oleh komputer. Bisa bergerak ke kiri dan ke kanan karena perintah kamu itu tadi, ya. Jadi itu adalah berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu ada prinsipnya, ya. Ada 4 prinsip berpikir komputasional, ya. Ada 4 komponen utamanya, ya. Ada 4 komponen utama. Ingat, berpikir komputasional ada 4 komponen utama. 1, dekomposisi. Apa? Dekomposisi. Oke. Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil, ya. Ingat, dekomposisi memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Lalu yang kedua adalah pengenalan pola. Apa?
yaitu mengambil hal penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Ya, ingat ya, mengambil hal penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Yang 4 terakhir yaitu algoritma. Ya, apa? Algoritma. Oke, algoritma adalah menyusun langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Tadi berpikir komputasional adalah berpikir secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan teknik ilmu komputer. Terus ada berapa komponen berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama komposisi, kedua pengenalan pola, 3 filter, yang keempat algoritma. Itu ya, diingat ya. Oh iya, 4 komponen komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, Ibu punya contoh kasus nih. Contoh kasus, misalnya Mutia itu selalu lupa membawa buku pelajaran, ya, dan sering datang terlambat, ya. Kasusnya, Mutia selalu datang terlambat ke sekolah dan lupa membawa buku pelajaran, ya. Ingat, dekomposisinya adalah memecahkan masalah agar Mutia tidak datang terlambat dan tidak lupa pintar. Itu ya, dekomposisi berarti masalah kan. Masalahnya Mutia supaya tidak datang terlambat sekolah dan tidak lupa membawa buku pelajaran. Kira-kira untuk memecahkan masalah itu apa yang harus dilakukan oleh Mutia? Bangun pagi, terus menyiapkan buku sekolah pada hari ini atau hari itu misalnya ya. Terus kan udah disiapin si bukunya, terus mana bukunya? Masukkan ke dalam tas, lalu apa? Ditutup, disleting. Apanya? Tasnya. Dan tuh tadi bangun tidurnya pagi, terus siapkan buku. Setelah siapkan, masukkan ke dalam tas, lalu ditutup. Setelah itu mandi, terus sarapan, terus berangkat pagi, ya. Dekomposisinya supaya Mutia tidak terlambat sekolah dan tidak lupa membawa buku. Lalu pengenalan polanya, cari kesamaannya, sama-sama mempunyai masalah, yaitu bangunnya siang, terus tidak belajar. Lalu abstraksinya, mengambil hal pentingnya apa? Membiasakan sesuai dengan urutan. Algoritmanya menyusunnya tadi apa? Bangun pagi, menyiapkan buku, masukkan dalam tas sampai selesai, sampai berangkat. Itu contoh kasus agar Mutia bisa datang ke sekolah lebih pagi atau lebih cepat dan tidak lupa bawa buku pelajaran. Terus kasus yang kedua nih, misalnya nih, gigi ibu kotor, ya, gigi ibu kotor. Apa yang harus
komposisinya masalahnya adalah gigi kotor. Lalu tadi kan ya, Bu, supaya bersih gosok gigi. Langkah-langkahnya atau algoritmanya, polanya untuk supaya gigi ibu jadi bersih itu bagaimana? Apa? Masuk kamar mandi, ambil sikat gigi, ambil sikat gigi. Oke, sip. Dah. Kubur. Terus gosok gigi sampai udah sampai tahun depan. Bersih sampai bersih ya gigi. Udah gitu. Terus sudah. Terus kumur buang. Selesai. Akhirnya giginya bersih. Itu algoritmanya. Ambil sikat gigi, pasta gigi, gosok, kumur sampai bersih. Itu studi kasus kedua. Coba hari ini kita akan belajar nih, tentang algoritma memecahkan atau menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Masalahnya apa? Ibu coba, masalahnya adalah ingin buku itu disimpan di tempatnya semula. Ya, kamu susun langkah-langkahnya, ya. Nanti ada yang jadi robot dan ada yang jadi programmer atau pengendali atau yang merintahkan. Ya, contohnya gini, siapa yang mau? Siapa yang mau jadi robot deh? Ibu jadi programmernya. Siapa yang mau? Oke, boleh Alif. Alif sini, ya. Alif jadi robot, ya. Alif jadi robot. Ibu yang memerintahkan Alif. Tadi masalahnya apa? Ibu ingin si buku itu kembali ke tempat, yaitu rak buku, karena bukunya ada di sini. Ibu ingin mengembalikan ke sana menggunakan robot. Ya, caranya bagaimana? Ya, ini Alif tadi sebagai robot, Ibu sebagai programmernya atau yang merintahkannya. Ya, oke, misalnya gini. Pertama, apa yang harus dilakukan supaya si robot ini mengikuti perintah ini? Ya, dan
belum nyampe ya, gitu ya. 5. Berarti apa tulisnya? Maju 5 langkah ke depan. Nah, maju 5 langkah ke depan. Oke robot, maju 5 langkah ke depan. Ya, 4, 5. Oke, 5. Oke. Udah sampai belum? Belum, harus sampai itu si robotnya. Belok kiri. Nanti dulu belum robot. Belok kiri. Oke robot, belok kiri. Belum nyampe. Kira-kira ngapain lagi tuh? Maju berapa langkah? 1. Maju 1 langkah ke depan. Oke robot, maju 1 langkah ke depan. Oke, terus 9 letakkan buku. Oke robot, letakkan bukunya. Selesai. Terima kasih. Udah boleh sini. Tepuk tangan untuk Arif. Terima kasih Arif. Nah, itu ya. Kita coba belajar menggerakkan robot. Ya, kita belajar menggerakkan robot. Ini ya, metode ini menggunakan unplug. Ingat ya, unplug apa? Tidak menggunakan komputer, tidak menggunakan laptop, tidak menggunakan jaringan internet, tapi manual. Ya, seperti ini unplug, pokoknya tidak menggunakan apapun. Hanya lihat nih ke depan, ibu sudah memberi tanda-tanda. Tadi kan belajar, Ali robot tolong maju, berarti tanda panah maju yang diletakkan. Nanti ini adalah polanya ya, si keramik di kelas ini adalah polanya, ini polanya. Jadi kamu nanti tinggal membuat algoritmanya, menyelesaikan masalahnya itu. Buku harus kembali ke tempatnya semula, gitu ya. Lalu misalnya belok kiri, nanti ada tandanya. Belok kanan, ada tandanya. Meletakkan, ada tandanya. Ya, sekarang kita buat kelompok. Ya, nanti dulu per kelompok. Tiap kelompok memecahkan masalah komputasional itu tadi, ya, mengembalikan buku kepada tempatnya atau ke rak buku. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti presentasikan di depan, dicoba. Ya, tempat atau jalan yang tadi ibu coba dengan Alif itu tidak boleh digunakan lagi. Kalian harus mencari jalan lagi, cara jalan yang lain, bagaimana si buku ini bisa kembali ke rak buku. Silahkan untuk saling bekerja sama per kelompok. Ini kelompok 1, 2,
Oke, kalian bisa mengambil instruksi-instruksi tanda kanan ke depan, ke kiri, ke kanan, mengambil dan meletakkan. Di sini misalnya mengambil.
siapa yang jadi programmernya? Dari kelompok mana nih yang mau duluan? Kelompok 1 boleh. Yuk maju kelompok 1. Ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Mutia. Kemudian Pasir ini Ikan. Kami di sini akan mencoba hasil dari diskusi kelompok kami yang dari kita yang dari Pradipatari. Belok kiri. Dua langkah ke depan. Belok kanan. Lalu di belakang. Belok kiri. Lalu 11 langkah. Maju 2 langkah. Taruh
selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan berprestasikan hasil dari diskusi yang menjadi robot Farhan, yang menjadi robot Bremer Anas. Yang terdiri dari Farhan, Anas, Edwin. Ambil buku. Start. Maju 6 langkah ke depan. Belok kiri. Maju 20 langkah ke depan. Belok kiri. Maju 15 langkah ke depan. Belok kiri. Maju 9 langkah ke depan. Belok kanan. Letakkan buku. Selesai. Baik, tadi sudah bagus, hebat. 3 kelompok mempresentasikan hasil diskusi bagaimana cara menggerakkan robot. Ya, tadi kamu udah belajar nih. Masalahnya adalah bukunya harus kembali ke tempatnya atau ke rak buku. Nah, bagaimana nih si robot bisa bergerak menuju rak? Kalian sudah menggunakan 4 komponen tadi. Komponen yang pertama yaitu dekomposisi, yaitu membaca masalah besar menjadi bagian kecil. Masalah besarnya apa? Yaitu tadi bukunya tidak pada tempatnya. Itu yang dekomposisi. Yang kedua yaitu pengenalan pola, mencari kesamaan dari berbagai masalah. Samaannya apa? Itu tadi, letak bukunya di sembarang tempat. Lalu abstraksi, mengambil hal penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Ya, jalan mana kamu tidak pedulikan, yang penting kamu mencapai tujuan agar si buku kembali pada tempatnya, yaitu di rak buku. Terakhir, algoritma, menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah tadi. Mulai memerintahkan si robot untuk mengambil buku. Jalan mana nih si buku agar kembali pada tempatnya sesuai dengan perintah atau programmer tadi. Sudah selesai, gitu ya. Nah, menurut kamu nih tadi hasil diskusi kamu yang paling penting itu apa? Dari dimensi profil lulusan. Apa tadi? Pertama, keimanan dan ketakwaan. Sebelum belajar, berdoa. Lalu apa lagi? Apa lagi? Nah, 8 dimensi profil lulusan, yaitu kreativitas. Kamu kreatif, ya. Jalan mana nih? Kamu berpikir, jalan mana ini aku harus lewat untuk mengembalikan buku. Lalu apa lagi? Kolaborasi.
beribadah. Lalu makan, sarapan tidak tadi? Sarapan. Lalu setelah sarapan berangkat sekolah. Lalu belajar. Setelah belajar istirahat, tidur yang cukup dan bermasyarakat. Itu ya. Jadi pelajaran hari ini mencakup itu semua 8 dimensi profil tulisan dan 7 kebiasaan anak Indonesia. Ya deh. Sampai sini ada yang mau bertanya? Coba ibu tanya. Berpikir komputasional berarti berpikir komputasional berarti berpikir secara sistematis dan logis menggunakan teknik ilmu komputer. 4 komponen: dekomposisi, pengenalan pola, ingat ya, berpikir komputasional adalah cara berpikir secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Dan 4 komponen tadi jangan lupa ya. Oke, untuk hari ini cukup. Nanti minggu depan kita belajar tentang if then. Apa sih if then? Kemungkinan atau sebab akibat. Misalnya